Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan dosen dan guru serta adik-adik mahasiswa dan siswa SMA SMK. Kali ini saya akan mengupdate tentang adanya kabar baik dari Kemenq dan Kemendikbud, terutamanya ini kepada rekan-rekan yang masih punya semangat untuk berkarya, yakni terkait dengan adanya dana baru yang masuk ke dunia pendidikan, yaitu Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disingkat LPDP. Ini juga disambut oleh Pak Jokowi yang memberikan pernyataan bahwa beliau meminta agar kesempatan beasiswa ini dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh rasa kebangsaan, kemudian kemanusiaan dan keindonesiaan. Karena saat ini disrupsi terjadi seluruh sendi kehidupan dengan fenomena-fenomena teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan big data. Dilanjutkannya, menjadi mahasiswa itu membuka kesempatan untuk mengasah kepemimpinan dan keterampilan manajerial saudara-saudara yang sangat berguna kelak ketika saudara-saudara lulus. Nah, dalam kesempatan yang lain, Bu Menteri juga menyampaikan rasa bangganya akan adanya dana abadi LPDP yang sampai 70,1 triliun. Dalam hal ini disebutkan bahwa guru dan dosen akan kecipratan. Nah, terkait dengan ini memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berkolaborasi untuk memperluas ruang lingkup dan sasaran untuk program-program yang dilakukan LPDP. Program-programnya nanti akan kita bahas di belakang kaitannya dengan guru, dosen, dan siswa. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki SDM yang memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam profil pelajar Pancasila, sehingga menurut beliau mampu menghadapi perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan yang sedang terjadi secara global. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Pak Menteri pada saat peluncuran Merdeka Belajar episode 10 tentang perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, tepatnya di hari Kamis yang lalu, yang pada dasarnya tujuannya adalah untuk mencapai SDM yang unggul. Pak Nadiem menerangkan akan dilakukan penambahan variasi serta perluasan sasaran program sehingga mencakup guru dan tenaga pendidikan, ini terutama di sekolah tingkat SMA, serta pelaku budaya di tanah air yang menjadi ujung tombak di dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, terutama di kancah dunia. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, guru juga akan ikut terlibat untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Bersama dengan program S2 dan S3 yang sudah terlaksana dengan baik, kita akan buat proses seleksinya lebih sederhana. Lalu kita tambahkan lagi program-program kampus merdeka untuk mahasiswa. Nanti kita akan bahas di belakang lebih jauh. Beasiswa pendidikan dan magang untuk dosen, beasiswa untuk guru, beasiswa untuk mahasiswa. Ini adalah gambaran umumnya. Sebelumnya, Kemendikbud dan LPDP telah menjalankan sejumlah program kolaborasi meliputi beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan beasiswa umum. Bapak Ibu sekalian, ini sudah dilaksanakan di tahun 2020. Nah, tahun ini kedua belah pihak bekerjasama mengusung sederet program baru seperti Kampus Merdeka, kemudian program untuk dosen dan tenaga kependidikan, program untuk guru dan tenaga kependidikan, program vokasi, program prestasi, serta beasiswa kebudayaan. Inilah rancangan baru di tahun 2021 ini. Beberapa arah kebijakan baru dalam program di tahun 2021, salah satunya adalah bagaimana penerima manfaat beasiswa dapat menjalankan pendidikan bergelar S1, S2, dan S3, dan program non-gelar yang lebih berkualitas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, adapun secara garis besarnya, program LPDP ini untuk membentuk SDM unggul meliputi program yang sudah terrealisasi tahun 2020, meliputi beasiswa untuk afirmasi, ini adalah beasiswa kebutuhan khusus dan difabel, kemudian beasiswa prasejahtera, lalu afirmasi 3T, kemudian beasiswa targeted, ini adalah PNS, TNI Polri, dokter spesialis, kewirausahaan, pendidik, dan kerjasama khusus, serta beasiswa umum meliputi reguler S2, S3, program tinggi utama dunia. Dan untuk program baru di tahun 2021 ini seperti yang disampaikan tadi adalah Kampus Merdeka, kemudian program dosen dan tendik meliputi beasiswa dosen S2, S3, riset keilmuan, magang di industri, kemudian magang di perguruan tinggi kelas dunia. Lalu untuk guru dan tendi itu meliputi beasiswa S2 guru, ini di dalam negeri maupun di luar negeri, terutamanya rekan-rekan yang masih semangat untuk menambah ilmunya ini. Kemudian sertifikasi guru dan beasiswa S3 untuk guru. Ini adalah beasiswa di dalam negeri. Selanjutnya adalah program vokasi meliputi magang di industri
guru SMK ya. Ini untuk SMK, beasiswa S1 guru SMK bagi yang belum S1, beasiswa kegiatan dosen vokasi, kemudian sertifikasi magang dan pelatihan dosen dan tendik vokasi, beasiswa dosen vokasi S2 dan S3, serta program prestasi ini untuk mahasiswa, yakni beasiswa S1 siswa berprestasi dari SMA, beasiswa S2 mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi, serta beasiswa kebudayaan. Ini terutamanya adalah beasiswa S1 dalam negeri, S2 dalam negeri dan luar negeri, serta S3 dalam negeri dan luar negeri khusus untuk kebudayaan. Ini Bapak Ibu sekalian, program terbaru yang dirancang di tahun 2021, kita akan bahas satu persatu. Ada 6 jenis program baru yang dilakukan mulai tahun 2021, meliputi Kampus Merdeka, program dosen dan tenaga kependidikan, program guru dan tenaga kependidikan, program vokasi, program prestasi, dan program kebudayaan. Nah, untuk Kampus Merdeka, terdapat 4 program yang didukung oleh LPDP sendiri, yakni kampus mengajar, magang, kemudian studi independen bersertifikat atau mikro kredensial, lalu Indonesian International Student Mobility Award atau IISMA, serta pertukaran mahasiswa merdeka ya. Program ini akan dimulai pada bulan Agustus September di tahun 2021 ini. Lalu kemudian program lainnya dari Kampus Merdeka yang didukung oleh LPDP, yakni pertukaran mahasiswa merdeka. Program ini memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang melakukan pertukaran ke perguruan tinggi lain di dalam negeri selama 1 semester. Tujuannya adalah untuk saling mengenal antara satu daerah dengan daerah lainnya, guna mempelajari keberagaman kebudayaan Indonesia serta mendorong penguatan dan perluasan kompetensi akademik mahasiswa. Kemudian LPDP juga terlibat dalam pengembangan program yang ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Di antaranya adalah beasiswa dosen reguler S2 dan S3, riset keilmuan serta magang di industri dan di perguruan tinggi. Lebih lanjut, ada pula program yang ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan seperti beasiswa S2 guru untuk berkuliah di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sertifikasi guru ini terutama mikro kredensial ya, yakni terutamanya untuk SMK, serta beasiswa S3 bagi guru untuk berkuliah di perguruan tinggi di dalam negeri. Kemudian program yang lain adalah pengembangan program vokasi juga semakin diperluas, antara lain magang di industri untuk guru SMK, beasiswa S1 untuk guru SMK, praktik kerja lapangan untuk siswa SMK, beasiswa kegiatan dosen vokasi di luar kampus, sertifikasi magang dan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan vokasi, lalu beasiswa dosen vokasi S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri, serta penguatan riset dan riset keilmuan dosen vokasi. Nah, sementara untuk siswa SMA berprestasi, program yang ditawarkan adalah beasiswa S1 penuh untuk siswa berprestasi mulai awal kuliah hingga lulus, dan siswa non prestasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik dunia, serta beasiswa S2 bagi mahasiswa berprestasi yang berkuliah di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Artinya dana beasiswa LPDP ini bisa mahasiswa dapatkan saat berkuliah sekarang ini. Lalu untuk pertama kalinya disampaikan oleh Kemendikbud, program ini juga memberikan beasiswa kebudayaan bagi para pelaku budaya dan seni tanah air, yaitu beasiswa S1 kebudayaan di dalam negeri serta beasiswa S2 dan kebudayaan di dalam maupun di luar negeri. Nah, program dan pendaftaran ini akan dibuka di awal Mei, yakni tepatnya di tanggal 2 Mei 2021, yang mana Bapak Ibu sekalian yang berminat bisa mengunjungi tautan https://beasiswa lpdp.kemenq.go.id, atau bisa juga di laman Kemendikbud ya, di alamat https://beasiswa.kemendikbud.go.id. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian ya, terutamanya rekan-rekan yang masih punya semangat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.